Erdogan siap perang, Uni Eropa dan Yunani paksa Turki nyerah. Ketegangan antara militer Turki dengan Yunani yang didukung Prancis di perairan Mediterania Timur semakin menjadi-jadi. Prancis dikabarkan telah mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle dan sejumlah kekuatan militer lainnya untuk menghadapi kekuatan militer Turki di Laut Mediterania Timur. Pengerahan armada perang Prancis itu sebagai bukti nyata dukungan dari negara-negara Uni Eropa terhadap Siprus Yunani di zona ekonomi eksklusif Yunani yang saat ini disengketakan Turki. Dukungan terhadap Yunani hari ini kembali ditegaskan oleh juru bicara Komisi Uni Eropa Peter Stano. Stano menyatakan sikap Uni Eropa tidak akan berubah di Mediterania Timur. Uni Eropa mendukung Yunani dan administratif Siprus Yunani seperti halnya yang telah disampaikan Menteri Luar Negeri Uni Eropa minggu lalu di Berlin. Uni Eropa meminta Turki untuk menghentikan aktivitas militernya di Laut Mediterania, dengan kata lain Turki harus menyerah demi menurunkan ketegangan di wilayah tersebut. Langkah-langkah pembatasan dapat diadopsi, tetapi kami juga dapat mengikuti jalur perjuangan untuk mengurangi ketegangan melalui dialog dan negosiasi, kata Peter Stano dikutip Viva Militer dari Anadolu Agency pada Rabu 2 September 2020. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Yunani Hellenic Armed Forces sudah bergerak mendekati perbatasan Turki ke Pulau Meis, Castello Rizzo. Pergerakan militer Yunani ini menjadi titik awal untuk Yunani menghantam kekuatan militer Turki. Sebab Pulau Meis hanya berjarak sekitar 2 km dari wilayah selatan pesisir pantai Turki. Meskipun desakan dari Uni Eropa kian kuat kepada Turki, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Selasa, 1 September 2020 kembali menegaskan pihaknya tidak akan mundur satu langkah pun dari tujuan untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Laut Mediterania. Erdogan menyatakan aktivitas Turki di Laut Mediterania Timur didasarkan pada pencarian hak dan keadilan. Meskipun beberapa negara telah berusaha membatasi Turki, lanjut Erdogan, Turki akan memberikan perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa tersebut. Ini adalah bukti paling eksplisit dari kesalahan dan ketidakadilan untuk mencoba membatasi Turki. Mereka mengabaikan ukuran raksasa 780.000 km persegi ke pantainya melalui pulau kecil seluas 10 km persegi, Pulau Meis, kata Erdogan. Erdogan juga mengkritik langkah militer Yunani yang telah bergerak ke Pulau Meis. Menurut Erdogan, langkah Yunani itu telah melanggar perjanjian perdamaian Paris 1947 karena Pulau Meis merupakan pulau yang memiliki status demilitarisasi. Presiden Turki itu pun menuding apa yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa dan Yunani sebagai bentuk penjajahan baru atau kolonialisme modern terhadap Turki. Menurut Erdogan, semua negara tetangga di kawasan Mediterania sejatinya memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam termasuk Turki. Upaya untuk mengklaim secara ilegal sumber daya Mediterania yang haknya dimiliki oleh semua negara di sekitarnya adalah contoh nyata dari kolonialisme modern. Ini juga ketidakadilan terbesar bahwa beberapa mencoba untuk mewujudkan agenda tersembunyi mereka dengan melemparkan negara yang telah mempertahankan eksistensinya dengan bersembunyi di balik orang lain sepanjang sejarah. Sebelum Turki, kata Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dia menuding negara-negara Uni Eropa saat ini tengah memainkan strategi politik bayangan dengan memanfaatkan sengketa antara Yunani dan Turki. Menurut Erdogan, negara-negara Uni Eropa mendukung Yunani karena mereka memiliki agenda tersembunyi di Laut Mediterania. Turki muak dengan agenda bersembunyi dan itu menjadi konyol untuk melemparkan negara yang tidak mampu berbuat baik untuk dirinya sendiri sebagai umpan sebelum Turki yang merupakan kekuatan regional dan global, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah memutuskan untuk memperpanjang waktu kegiatan operasi militer Turki di Laut Mediterania dengan sandi Navtex hingga 11 September 2020 mendatang.
Kegiatan militer Turki itu dilakukan bersamaan dengan kegiatan penelitian seismik kapal Oruk Reis yang dilakukan sejak pertengahan bulan lalu guna mensukseskan rencana eksplorasi sumber daya minyak dan gas di perairan Mediterania Timur. Rencana eksplorasi minyak dan gas yang akan dilakukan oleh Turki itu merupakan buah dari kerjasama antara Turki dan pemerintah Kesepakatan Nasional Libya atau GNA atas keterlibatan militer Turki di Libya selama ini. Sementara itu, ketegangan yang melanda sejumlah negara memunculkan prediksi bahwa Perang Dunia III akan dimulai dari benua Eropa. Analisa ini didasarkan pada intervensi Rusia dalam krisis Belarus dan perseteruan antara Turki dengan Rusia di Laut Mediterania Timur. Dalam laporan Washington Post yang dikutip dari Viva Militer, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia siap mengerahkan pasukannya ke Belarus sesuai dengan permintaan Presiden Alexander Lukashenko. Pernyataan itu dilontarkan Putin Kamis 27 Agustus 2020 lalu, seiring dengan situasi Belarus yang mencekam pasca pemilihan presiden yang kembali dimenangkan oleh Lukashenko 9 Agustus 2020 lalu. Terpilihnya Lukashenko untuk yang keenam kalinya membuat rakyat marah, terutama pendukung pesaing Lukashenko, Sviatlana Tsikhanouskaya. Demonstrasi besar-besaran pun terjadi hingga akhirnya membuat Lukashenko menuduh Tsikhanouskaya sebagai penggerak massa demonstrasi. Militer Belarus pun dikerahkan untuk menangkap Tsikhanouskaya hingga pada akhirnya ia melarikan diri ke Lithuania. Lukashenko pun meminta dukungan Putin untuk mengamankan negaranya. Permintaan Lukashenko pun diamini Putin yang punya perhitungan untuk membendung campur tangan negara-negara yang tergabung dalam Pakta Atlantik Utara atau NATO. Sementara itu, dalam berita sebelumnya, Viva Militer sudah melaporkan bahwa sekitar 30 hingga 40 unit truk militer Rusia bergerak menuju Belarus. Pada 16 Agustus 2020 lalu, menurut laporan yang dikutip dari Asia Times, truk-truk itu tak hanya mengangkut ratusan personel tetapi juga logistik dan senjata. Sementara itu, perseteruan pun pecah di Laut Mediterania Timur. Ambisi Turki untuk mengeksploitasi minyak dan gas di Laut Aegea mendapat tantangan dari Yunani. Pemerintah Yunani menganggap negara yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan itu melanggar kedaulatannya. Sementara Turki merasa wilayah Laut Aegea masih masuk dalam daftar teritorialnya. Yunani yang kalah kekuatan meminta dukungan kepada sejumlah negara. Prancis adalah yang pertama datang mengerahkan armada tempur untuk membantu Yunani. Setelah itu ada Swedia yang sejak 23 Agustus 2020 meningkatkan aktivitas militernya di Laut Baltik. Seiring dengan manuver militer Rusia yang menyiapkan diri untuk menyokong Turki. Operasi militer ekstensif sedang berlangsung di wilayah Laut Baltik, baik Rusia dan Barat dengan cara yang di beberapa bagian belum pernah dialami sejak masa Perang Dingin, ujar Kepala Operasi Gabungan Angkatan Bersenjata Swedia, Laksamana Madia Jan Tomfkis. Di sisi lain, Erdogan tak peduli dengan kecaman sejumlah negara pada Turki. Erdogan menegaskan Turki tak akan mundur selangkah pun untuk mempertahankan kedaulatannya. Sikap yang ditujukan Erdogan itu dinilai sejumlah pihak bahwa Presiden Turki itu telah memukul genderang perang dan menantang Uni Eropa serta NATO. Turki akan mengambil haknya di Mediterania, Laut Aegea, dan Laut Hitam. Dan seperti negara lain, kami tidak menginginkan tanah, kedaulatan, dan kepentingan orang lain. Kami tidak akan mentolerir mereka yang menargetkan wilayah kami, ujar Erdogan dikutip Viva Militer dari Ahval News. Kami bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk di tingkat politik, ekonomi, dan militer. Kami ingin semua orang menyadari bahwa Turki bukan lagi negara yang menguji ketegasan, kemampuan, dan keberaniannya, katanya. Ketegangan yang dialami sejumlah negara di Eropa bukan tak mungkin akan berakhir dengan konflik horizontal.
Sementara, beberapa negara semisal Turki dan Rusia juga tengah terlibat dalam konflik di Timur Tengah. Kemudian di belahan dunia lainnya, hubungan Amerika Serikat dengan China pun semakin memburuk.